Jadi kalau kita perhatikan bahwa kasus ijazahnya Pak Jokowi ini sudah masuk ke ranah yang baru ya. Jadi artinya bahwa ketika kita tahu bahwa kasus ini nggak selesai-selesai, bahkan kita lihat bahwa seorang Pak Rismon yang diduga mungkin pertama adalah adanya, beliau dulu kan melaporkan ya, adanya pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah rupanya Pak Rismon menarik diri untuk menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi sah, betul ya. Dan ada bukti yang disampaikan yang secara dilihat dari video ya, kalau nggak salah Pak Rismon mengatakan bahwa kasus Pak Jokowi ini ada pendana yang dimana seorang tokoh kurang lebih kalau nggak salah 5 miliar dan saya menyaksikan. Pertanyaannya adalah apa yang disampaikan itu ada video, berarti ada bukti digital. Nah bukti digital inilah yang dilaporkan oleh Pak JK yang menyatakan bahwa adanya pencemaran dan fitnah nama baik, bahwa beliau seakan-akan dianggap bahwa sebagai funder, bohir ya, funder atau pendana yang membiayai dalam kasus tersebut. Akhirnya Pak JK melaporkan ke Barreskrim Saudara Rismon, di mana adanya laporan dugaan adanya pencemaran tadi dan fitnah, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau di dalam undang-undang ini kan kita bicara Undang-Undang 1 tahun 2023 itu ada pasal 433 KUHP ya, 434. Pasal fitnah, pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya kalau dulu kan ada pasal 310, 311, 335 gitu ya. Kalau sekarang ini pasal ini lebih memprioritaskan kepada pihak yang memang orang yang merasa martabatnya dikriminalisasi, artinya difitnah. Maka karena kan sifatnya deliknya aduan kan gitu ya. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang ITE 1 2024 itu juga kena ini, masuk ada pasal 27-nya kalau nggak salah gitu ya. Yang dimana sama memberi informasi nggak benar ya, lalu ditayangkan kan itu dilihat orang banyak, lalu ada kerugian material maupun imaterial. Nah kalau kita lihat fenomena ini jelas bahwa Pak JK merasa dong wajar mengatakan ada seseorang yang menyatakan bahwa saya menyaksikan langsung adanya dana tersebut, betul kan? Betul. Nah, itulah yang menjadi adanya laporan Pak JK. Bang, tapi Bang Rismon sendiri menyatakan bahwa itu AI merupakan hasil editan atau AI. Nah, untuk pernyataan itu apakah Bang Rismon harus karena kan dia sudah mendalilkan, dia juga harus membuktikan nantinya di pihak kepolisian. Nah, seperti apa Bang? Ya karena kalau kita bicara digital forensik ya, itu kan kelihatan nantinya bahwa apa yang disampaikan itu sifatnya apakah AI atau bukan, lalu AI itu milik akun siapa. Lalu ketiga kita bisa kelihatan daripada siapa yang membuat, siapa yang membangun narasi, gitu kan ya. Karena bagaimanapun narasi ini kan berbahaya sekali ya, bahwa akan dibenturkan dipolarisasi antara para pemimpin. Seorang Bapak Jokowi seorang presiden, Pak JK seorang wakil presiden. Bagaimanapun beliau kan harmonisasi ya. Nah tiba-tiba dibangun adanya suatu fitnah yang sehingga menurut saya wajar Pak JK akan melaporkan dasar apa adanya memang kata-kata tersebut. Tapi pihak yang terlapor juga berhak juga dong bahwa menyatakan bahwa ini bukan saya ngomong loh, ini AI dan sebagainya. Maka nanti pihak penyidik akanlah melihat dari semua data-data tersebut termasuk dalam digital forensik
apakah nanti ada dionesa hukum yang akan dibangun, lalu akan dilihat apakah ini benar AI atau langsung. Yang kedua, sifatnya apakah kalau AI siapa yang punyanya akun, siapa yang memang membuat. Karena di sini kita jelas pasti akan ketemu pemiliknya. Nah, sampai dikejar itu sampai kemana gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa kalau memang saudara Rismon tidak menyatakan bahwa saya memang tidak berbuat, itu memang harus yang membuktikan, karena beliau kan ahli digital juga kan, ini AI, ini enggak. Menurut saya begitu. Bang, apakah juga nanti ketika ada gelar perkara kedua belah pihak itu harus dihadirkan? Ini masih panjang ya, banyak sekali, karena ini kan prosesnya masih verifikasi, penyelidikan, masuk ke dalam ranah juga penyidikan, nanti baru masuk, baru dari situ ada gelar perkara internal maupun eksternal, begitu. Bang, abang sebagai praktisi hukum sendiri, bang, melihat Rismon itu berbalik arah menyerang lawannya itu, tanggapannya seperti apa, bang? Kalau saya dari kacamata kalau kacamata pribadi saya, bahwa kemungkinan ketika mungkin beliau yang tahu bahwa apakah ijazah yang pernah diperlihatkan atau tidak ini asli atau tidak. Jadi menurut secara akademis kan dia ekspor di situ kan, mungkin dilihat asli nih. Nah, sehingga ya boleh dibilang daripada saya mempunyai efek hukum, maka dia menarik diri, kan begitu ya. Tetapi pertanyaannya kan ada juga kalau nggak salah laporan juga yang dimana sudah dilaporkan juga kan, sudah Rismon begitu ya. Nah, adanya dugaan juga kan, jasa dan sebagainya kan. Nah, disinilah yang menurut saya ada konflik interest juga sih. Nah, sebaiknya menurut pandangan saya sebagai manusia ya wajar saja, karena sudah tahu, bisa kayak kita tahu ahli, rupanya apa yang saya ngomong rupanya nggak benar, pendapat saya, baik secara experience-nya atau apapun gitu, secara analisa digitalnya beliau. Bang, sejauh ini kelihatan dari pihak kubu sebelah atau banyak menyebutnya Rosyuro dan Dr. Tifa ini dengan munculnya LP dari Pak JK ini seolah-olah sangat mengapresiasi lah bahasanya gitu, senang dengan adanya sebuah laporan kepada Rismon sendiri. Melihatnya seperti apa, Bang? Apakah mereka ini memang kebetulan yang pernah satu geng terus terpisah dan akhirnya saling perang statement. Melihatnya kacamata hukumnya seperti apa, Bang? Ya, kalau saya perhatikan bahwa di sini kan pecah kongsi ya. Ya. Nah, kalau sudah pecah kongsi ini kan berarti ada suatu pemahaman yang berbeda. Nah, ketika pemahaman yang berbeda, maka akan mencari pendapat yang benar, siapa yang benar. Lalu disitulah karena ketika pecah kongsi ini berarti ada pendapat yang berbeda, sehingga ada teori pembenaran masing-masingnya. Nah, biasanya kalau namanya pecah kongsi itu mencari kelemahan masing-masing, tidak mencari kelebihan, kelemahan masing-masing. Lalu dia membentuk suatu teori pembenaran, bahwa apa yang saya lakukan benar, tidak seperti kamu. Dia mengatakan lu salah, gue yang benar. Nah, inilah yang menjadi suatu pemahaman masyarakat bahwa ada apa di balik itu. Kok tidak diindikasi dari awal? Kok tidak sepaham? Kok tiba-tiba? Berarti itu menjadi pertanyaan para netizen. Kalau abang sendiri melihatnya apa yang terjadi, bang? Ya, setiap orang kan ada rasa takut ya, manusia itu. Ketika kita menyerang sesuatu, harus melihat kemampuan kita juga. Kita menyerang sesuatu harus punya kekuatan pembuktian, lalu kita punya kekuatan secara moral, dukungan politik, dan sebagainya. Fakta peristiwanya benar, lalu analisa-analisanya juga benar.
Jadi nggak semudah apa hanya dugaan saja, praduga. Gitu. Oke Bang, yang menarik di sini bahwasanya saling beradu argumen dan sekaligus saling melakukan serang menyerang. Seperti halnya ada ungkapan sebagai pengkhianat lah atau apalah gitu. Dan itu akhirnya mereka malah berseteru sendiri. Gimana Bang? Ya memang itu kan dalam teori sederhana bahwa menyatakan apabila ada suatu kelompok yang sifatnya pergi bertujuan sama-sama, ketika dia belum mendapatkan bersama, tapi ketika sudah dilihat ada barang yang mau diambil, itu bukan bersama lagi. Gimana caranya menyingkirkan satu sama lain? Itu teori sederhana ya. Artinya kalau kita ibaratnya kayak, saya pernah mendengar suatu semacam cerita ketika ini orang sama orang ketika mau ngambil ada bongkar emas, waktu perjalanannya sama-sama kan rapat Begitu dong. lalu kita ngomong kesepakatan nanti begini tugas kamu begini. Pas sampai di atas pikirannya enak aja, bukan yang kerja duluan, yang satu lagi kan yang nemuin saya. Nah itu yang menjadi satu polarisasi yang terbangun, akhirnya disitulah bunuh-bunuhan bisa jadi. Hal ini lumrah ya Bang? Itu sebenarnya teori yang sudah dilakukan para orang-orang zaman dahulu ya. Jadi sebenarnya bahasa kasarnya Indonesia dan dunia pasti akan mengalami orang-orang seperti ini. Bang, sebagai praktisi hukum, mereka ini bisa dibilang bisa nggak sih saling melapor kembali gitu kan? Karena kan awalnya mereka menjadi terlapor, dengan pecah kongsi ini akhirnya saling melapor. Ada prinsipnya gini ya, siapapun yang melapor tidak boleh ditolak kan? Kan tidak boleh polisi yang menolak siapapun melapor asalkan ada alat bukti apa yang dilaporkan benar, dugaan pasalnya apa itu, walaupun itu sifatnya masih verifikasi. Tetapi orang ketika mendapat secara psikologis, ketika dia sudah ada laporan polisi, udah ketakutan. Wah, saya dilaporin nih, atau yang melapor nih, saya sudah laporkan nih. Dia padahal dan laporannya apakah betul bisa masuk ke dalam proses penyidikan kan belum tentu kan. Tetapi masyarakat itu dibangun opini. Ketika Anda dilaporkan polisian berarti lu udah salah. Ini yang harusnya disampaikan juga bahwa orang yang dilaporkan di polisian pun tidak semua serta-merta dia bersalah. Karena di situ ada disebutnya nanti ada gelar internal, eksternal, hak-hak tersangka juga harus ada pra-peradilan, macam-macam. Nah, cuma kan yang dibangun tadi opininya kalau siapapun, kalau gua merasa memang kesel dengan siapapun gampang melapor. Sedangkan institusi ini kepolisian tidak boleh menolak laporan siapapun. Nah itu pasti akan terjadi. Bang, adanya polemik tentang ijazah ini mempengaruhi elektabilitas Pak Jokowi itu sendiri nggak sih Bang? Publik seakan-akan mengingat terus nama Pak Jokowi atau membuat citra Pak Presiden, mantan Presiden kita ini menjadi buruk ini Bang? Abang sebagai praktisi melihatnya seperti apa Bang? Kalau saya dari kacamatanya Pak Jokowi masuk tenang-tenang aja. Bahwa apa yang disampaikan bahwa itu fitnah, ya kan? Ya paling tidak akhirnya menjadi viral aja. Viral, namanya lebih famous gitu kan ya. Ya, tapi kalau misalnya memang ada kepentingan politik, beliau kan sudah tidak megang jabatan presiden lagi. Untuk apa? Menjatuhkannya untuk apa? Nah, disinilah yang maksud saya, kompetensinya itu apa? Apakah ini memang sebagai kriminalisasi hukum atau kriminalisasi sosial, kita nggak tahu. Tapi saya rasa dalam hal ini memang harus clean and clear. Jadi kalau sudah clean and clear, semuanya masalah terbuka. Langkah yang tepat nggak sih Bang, Rismon menyambangi Pak
Jokowi dan mendapatkan RJ gitu bang, dan sekarang berbalik arah gitu bang. Gini, RJ itu kan ada syarat. Mm-mm. Restoratif itu syaratnya adalah kesepakatan kedua pihak. Tapi yang punya kunci adalah penyidik. RJ dilakukan atau tidak. Kalau secara manusianya udah benar. Kalau ketika kita fitnah orang ya harus datang minta maaf. Iya dong. Secara hubungan manusianya ya. Tapi secara kontennya ini tidak serta-merta hilang. Artinya RJ ini dasarnya apa? Oh iya, karena saya mencabut laporan atau saya meminta adanya kesempatan damai bahwa saya salah analisis kami. Itu bisa-bisa saja karena RJ ini memang dibolehkan. Tetapi ada tetapi apabila memang sifatnya untuk kepentingan umum itu harus dibuka. Jadi RJ tidak sesederhana itu. Kecuali dipengaruhi. Oke, Bang, terakhir dari saya, Bang. Dengan adanya kasus baru dari Pak JK nih yang melaporkan Rismon sendiri, apakah Rismon juga disarankan melakukan hal yang sama terhadap Pak Jokowi, mengupayakan restorasi justice itu sendiri? Karena begini, prinsipnya Pak JK baru melaporkan bagaimana nanti pengembangan penyidikan, kita lihat analisanya. Apakah ini nanti adanya buk RJ bisa saja di perjalanan, kita nggak tahu kan, atau tiba-tiba ada mediasi apalah ya. Karena kompromi ini kan sifatnya pasti ada, bukan kompromi hukum tapi kompromi politik. Nah, kompromi politik ini kita tidak bisa masuk ke dalam wilayah-wilayah yang memang sudah setingkat-tingkat nasional ya. Artinya ada pembicaraan apa nantinya yang mungkin tiba-tiba bisa, ya sudah saya maafin, oh itu memang AI dan ini kan bisa saja kan Pak JK langsung mencabut laporan, betul nggak? Atau menyatakan, mengatakan minta maaf, saya tidak salah mengatakan begini kan bisa saja. Terus akhirnya ya dengan sendirinya entah laporannya dicabut, dia kita nggak tahu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya.